Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat datang di channel kami, Story Cinggu. Dan ini adalah video perdana kami. Semoga kalian betah dan terus mengunjungi kami di channel ini. Langsung saja, alur cerita film Korea kali ini yaitu The Swordsman yang dirilis pada tahun 2020 kemarin, menceritakan tentang 3 orang ahli pedang dengan prinsip masing-masing yang akan saling bertemu. Ada ahli pedang yang segera akan menjadi buta, ahli pedang terbaik di dinasti Joseon. Seperti yang kita ketahui, ini adalah era dinasti di Korea. Kalau yang biasa nonton drakor atau film tentang kerajaan Korea pasti tidak asing dengan kata ini. Dan yang terakhir yaitu ahli pedang terbaik di dinasti Qing. Dinasti Qing didirikan oleh orang Manchuria dan merupakan satu dari 2 dinasti asing yang menguasai daerah Cina setelah dinasti Yuan Mongol, dan juga merupakan dinasti terakhir yang berkuasa di Cina. Kenapa dikatakan asing? Karena hanya Han yang dianggap sebagai entitas Cina pada zaman dahulu. Film ini disutradarai oleh Choi Ju-hyun. Oke, mari kita bacakan para pemain-pemain pada film ini. Jang Hyuk sebagai Taeyol, Jo Taslim sebagai Guru Tai. Ayo, interpret mana nih suaranya? Kim Hyung Seo sebagai Taeo, Lee Min Hyuk sebagai Gyeom Sabok. Untuk kalian para K-popers atau melodi pasti tidak asing sama rapper BTOB 1 ini. Selanjutnya, Jung Man Sik sebagai Min Seung Ho, dan yang terakhir Lee Na Kyun sebagai Hwa Son. Alur cerita. Scene dimulai pada cuplikan pertempuran oleh Gyeom Sabok di dalam ruangan gelap dengan hujan lebat. Berlanjut pada scene pengejaran tentara pemberontak pada pasukan Raja Kwang Hae-gun, dan terlihat Gyeom Sabok menggendong seorang bayi sambil menunggangi kuda. Penyerbuan dilakukan di tempat perlindungan raja. Di sana, Gyeom Sabok sebagai ahli pedang pelindung raja bertarung berusaha melindungi raja yang hendak diadili. Pemberontakan ini terjadi karena raja membunuh saudaranya dan menghukum mati jenderalnya. Duel pun terjadi antara 2 ahli pedang yaitu Gyeom Sabok dan Min Seung Ho, yang mana adalah seorang ahli pedang di dinasti Joseon, sehingga membuat luka sayatan pada pergelangan tangan kiri Gyeom Sabok. Scene pun berpindah pada ayah dan anaknya yang sedang berada di hutan untuk berburu kelinci. Sang ayah bernama Taeyol dan anaknya bernama Taeo. Ayahnya memiliki masalah penglihatan yang membuat pandangannya menjadi kabur, sehingga anaknya memanggil seorang biksu untuk datang memeriksa keadaan mata ayahnya. Sang biksu berkata kemungkinan ada gumpalan darah di dalam mata ayahnya, sehingga sang biksu menyarankan untuk pergi ke pos perdagangan di desa dan berbicara kepada pemiliknya untuk meminta obat herbal karena pemiliknya berhutang budi kepada biksu tersebut. Sang anak pun membujuk ayahnya agar mau pergi bersama ke tempat tersebut. Scene pun berpindah kepada diskusi raja bersama menteri-menteri tentang pembebasan budak perang penduduk Joseon. Saat itu, Joseon sedang dijajah oleh dinasti Qing, sehingga mereka harus tunduk kepada permintaan dinasti Qing. Mereka meminta harga yang sangat mahal untuk membebaskan budak perang, sehingga mereka melakukan mediasi dengan utusan Qing. Setibanya di pusat desa, mereka melihat banyak hal-hal menarik yang tidak mereka lihat di gunung, dan sang anak pun tertarik pada sebuah gelang yang dijual di sana. Tiba-tiba terdengar keributan di kerumunan warga. Ternyata di sana ada kegiatan transaksi budak dinasti Qing. Terlihat seorang ayah yang memohon membebaskan istrinya yang menjadi tahanan perang. Datanglah utusan Qing yang berjumlah 3 orang untuk mengecek budak perang tersebut. Penjaga patroli Joseon yang berada di sekitar menghampiri, dan mereka pun tidak berkutik saat mengetahui yang dihadapi adalah utusan Qing. Mediasi pun berlangsung antara utusan Joseon bersama utusan Qing yang bernama Guru Tai yang diperankan oleh Jo Taslim. Terjadi sedikit konflik antara kedua kubu sehingga mereka melakukan latih tanding pedang. Di sini, ahli pedang terbaik Joseon melawan anak buah dari Guru Tai, dan pertandingan pun terlihat dimenangkan oleh Min Seung Ho, sang ahli pedang Joseon. Scene berlanjut kepada sang ayah dan anak yang tiba di pos perdagangan untuk menagih janji yang dikatakan biksu kepada pemilik tempat tersebut bernama Hwa Son. Ternyata biksu tersebut berbohong, dan bahkan sebaliknya biksu tersebut yang berhutang kepada pemilik tempat itu. Guru Tai beserta 3 pengawalnya pun juga tiba di tempat itu untuk melakukan perjanjian bisnis rumah bordir dengan para budak yang dimiliki Guru Tai, tapi ini ditolak secara langsung. Sang ayah dan anak pun mengunjungi pemilik kedai makanan yang sudah mereka kenal lama dan memutuskan untuk menginap di sana. Di saat bersamaan, Hwa Son mengunjungi menteri yang melakukan mediasi dengan utusan Qing sebelumnya dan berpesan untuk mencarikan seorang gadis muda untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Ini hanyalah alasan karena terdengar kabar bahwa setiap petinggi-petinggi Joseon harus menyerahkan anak perempuannya sebagai upeti kepada dinasti Qing, dan ini adalah siasat agar dapat melindungi anak sendiri dan mengirim orang lain. Di saat tengah malam, sang ayah bermimpi akan pertandingan yang persis terjadi pada masa pemberontakan.
Terlihat bahwa Gyeong Sabok yang kala itu bertanding melawan Min Sung Ho dan pecahan pedang miliknya terkena matanya sehingga membuatnya terbangun. Ternyata sang ayah adalah Gyeong Sabok dan dia mengalami masalah penglihatan dikarenakan dulu matanya pernah terkena serpihan pedang akibat pertarungan bersama Min Sung Ho. Di pagi hari, Min Sung Ho yang sedang membagi-bagikan beras kepada rakyat Joseon dipanggil oleh Guru Tai untuk menghadapnya. Guru Tai berniat untuk merekrut Min Sung Ho sebagai petinggi King karena takjub dengan keahlian pedang yang dimilikinya saat bertarung bersama anak buahnya. Guru Tai menawarkan akan membebaskan tawanan perang jika dia bersedia bergabung, tetapi Min Sung Ho langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, sang menteri pun berhasil mendapatkan anak gadis yang dimaksud, dan itu adalah Taeok. Taeol pergi mengunjungi seorang pandai besi yang sepertinya mengetahui kejadian dulu di masa pemberontakan dan mengetahui siapa Taeol dan Taeok sebenarnya. Taeol kembali ke penginapan dan menanyakan di mana Taeok berada dan dia pergi ke pos perdagangan untuk mencari Taeok. Terjadi keributan di sana karena anak buah Guru Tai memaksa para wanita di sana untuk melayani mereka minum. Sehingga Hwasun bersama pengawalnya pun pergi menemui mereka. Perkelahian pun terjadi. Hwasun dan pengawalnya dikalahkan oleh satu anak buah Guru Tai dengan tangan kosong. Taeok masuk dan mengetapkan anak buah Guru Tai. Demi menjaga keamanan anaknya, Taeol tidak melakukan perlawanan dan meminta maaf. Kejadian ini disaksikan oleh Hwasam yang memperhatikan cara memegang tongkat Taeol yang memperlihatkan seorang ahli pedang. Hwasam pun memberikan serangan kejutan kepada Taeol dan benar saja langsung ditangkis oleh Taeol. Pertarungan pun terjadi dan jelas saja kemampuan Taeol jauh di atas Hwasam. Taeol mengalahkannya hanya dalam waktu yang singkat. Scene berlanjut pada pertandingan saat pecahan pedang Gyeong Sabok mengenai matanya. Sang Raja Gwang Hae-gun menyerahkan diri dan bertitah kepada Gyeong Sabok untuk menjaga bayi tersebut. Jelas sudah bahwa Taeol dan Taeok sebenarnya bukan keluarga sedarah dan mereka mengganti nama mereka untuk menyembunyikan identitas asli mereka, yang mana Taeok sebenarnya adalah anak Raja Gwang Hae-gun. Menjelaskan kejadian ini, Taeok tetap bahagia dan menganggap Taeol sebagai ayahnya. Para petinggi melakukan rapat tertutup untuk membahas permintaan putri mereka yang akan dijadikan upeti oleh Raja Joseon kepada King, dan mereka ingin mencari putri angkat. Sang menteri mengirimkan petisi kepada Raja Joseon untuk kembali melawan King. Semua percakapan ini didengar oleh Min Sung Ho dan membuat geram. Di pagi hari, Taeok meninggalkan ayah yang sedang tertidur untuk menuju kediaman menteri yang memilihnya. Scene berlanjut di tempat Guru Tai yang mengetahui isi petisi petinggi Joseon yang ingin menyerangnya dan juga menerima laporan bahwa ada ahli pedang yang menghajar anak buahnya. Guru Tai pun mengirim assassin untuk mengeksekusi seluruh petinggi dan Taeol. Di saat Taeol berjalan sendiri di tengah hutan, dia merasa ada yang tidak beres. Pertarunganmu terjadi dengan para assassin Guru Tai. Taeol yang merasa keberadaan Taeok dalam bahaya segera menuju ke tempat Taeok. Di sana, Guru Tai telah siap untuk mengeksekusi seluruh keluarga menteri. Saat Guru Tai hendak mengeksekusi anak menteri tersebut, ternyata itu adalah Taeok, dan sang menteri pun tidak memberikan ekspresi apapun. Guru Tai yang mengetahui sifat licik menteri yang hanya ingin melindungi anaknya sendiri, lalu ingin membunuh anak tersebut. Datanglah Min Sung Ho yang menyesal telah membantu para petinggi pada masa pemberontakan dahulu. Dia merasa diperalat demi kepentingan pribadi mereka. Taeok bersama anak menteri pun dibawa oleh Guru Tai untuk menjadi budak. Taeol menuju pos perdagangan dan Hwasam yang saat itu sedang mengamuk di sana tumbang di tangan Taeol dalam hitungan detik. Taeol menanyakan di mana anak perempuannya pada Hwasun. Taeol bersama Hwasun menuju rumah menteri dan mendapati seluruh jenazah pekerja di tempat itu. Taeol pun pergi mencari informasi sendiri mengenai letak pos perbudakan perang. Sesampainya di sana, Taeok pun langsung menghabisi seluruh penjaga di sana tanpa ampun. Taeol yang menanyakan informasi tentang Taeok kepada seorang tahanan dan mengatakan bahwa mereka telah membawanya sekitar 2 jam yang lalu. Taeok beserta anak menteri dibawa ke penjara khusus di bawah pengawasan Guru Tai. Seluruh prajurit di bawah perintah menteri pergi mengunjungi utusan King untuk bermediasi, tetapi mereka sekejap langsung dihabisi oleh pasukan penembak King yang sudah bersiap di posisi. Datanglah Taeol dan berduel dengan 2 anak buah Guru Tai. Taeol berhasil unggul dan menggunakan salah satu anak buah Guru Tai sebagai tameng dari tembakan prajurit King. Dengan mudah pun seluruh prajurit penembak tumbang. Tak lama kemudian datanglah seluruh assassin King. Meskipun dengan permasalahan penglihatan dan kalah jumlah yang sangat jauh, bisa diperkirakan 1:20, Taeol berhasil mengalahkan mereka dan mengalami beberapa luka tusuk. Sang menteri yang berada di lokasi tersebut memohon kepada Taeol untuk menyelamatkan anaknya yang dibawa oleh Guru Tai. Taeol pun pingsan akibat kelelahan setelah pertarungan. Flashback ke masa lalu, ternyata Taeol dahulu adalah tahanan yang dijadikan sebagai gladiator. Ini merujuk kepada scene pertama saat film pertama kali dimulai. Terlihat bahwa Taeol yang berhasil bertahan hingga akhir dengan menghabisi seluruh pesaing di dalam ruangan tersebut dan menghunuskan pedang ke leher Guru Tai.
anak buah yang kabur setelah kalah dari Taeyol pergi melapor kepada guru Tai dan mengingatkan bahwa Taeyol itu adalah tahanan yang dulu berhasil kabur. Karena menganggap anak buahnya terlalu kurang ajar, guru Tai pun langsung mengenebasnya. Shin memperlihatkan saat Taeyol kabur dari tempat tahanan, Taeyol bertarung dengan seluruh assassin guru Tai. Mendengar suara pertarungan, Raja Guang Haegun bersama Min Sung Ho pergi untuk melihat. Raja Guang Haegun menolong Taeyol yang sudah sangat kelelahan. Shin berlanjut pada Taeyol terbangun di tempat Hwasong yang merawatnya setelah Taeyol pingsan. Hwasong mengatakan bahwa dia berhasil mencegah kebutaan Taeyol, tetapi jika memaksakan diri untuk bertarung, dia akan mengalami kebutaan total. Taeyol pun tetap pergi dan mengunjungi tempat pandai besi yang dulu pernah ditemui untuk meminta pedang baru. Di sebuah kampung, Taeyol bertemu dengan Min Sung Ho dan berduel. Pertarungan sengit terjadi di antara dua ahli pedang. Min Sung Ho melukai perut bagian kanan Taeyol dan Taeyol membalas dengan paha bagian kanan Min Sung Ho. Pertarungan terakhir, Taeyol menebas lengan kiri Min Sung Ho dan meletakkan pedang tepat di leher Min Sung Ho. Taeyol pun pergi meninggalkan Min Sung Ho tanpa membunuhnya. Guru Tai mengeksekusi Min Sung Ho karena mengatakan kalau kalah harus mati. Guru Tai mengajak duel Taeyol dan jika Taeyol menang, Guru Tai akan membebaskan Taeyol. Pertarungan pun dimulai dan disaksikan oleh Hwasong. Pertarungan didominasi oleh Guru Tai karena Taeyol yang mengalami kelelahan fisik akibat seluruh pertarungan sebelumnya. Lalu selir Guru Tai datang membawa Taeyol yang terantai besi, membuat Taeyol menjadi murka dan membalikkan keadaan. Mendapat kesempatan berada di sisi Taeyol, Taeyol langsung menghunuskan pedang ke leher selir Guru Tai dan membunuhnya. Melihat kejadian ini, Guru Tai pun murka dan bertarung tanpa kendali. Dengan ketenangan Taeyol, dia berhasil menyeimbangi Guru Tai dan mendaratkan serangan-serangan yang telak. Dengan melukai pergelangan kaki yang menyebabkan Guru Tai tidak bisa bergerak, Taeyol memanfaatkan ikat rambut yang terikat di pedangnya untuk menjangkau leher Guru Tai. Pertandingan pun dimenangkan oleh Taeyol. Shin kembali melihatkan saat Taeyol muda latih tanding pedang bersama Raja Guang Haegun dan dapat mengalahkannya. Taeyol menerima pedang dari Raja dan disaksikan oleh Min Sung Ho. Mulai saat itu, Taeyol adalah pelindung Tuan Putri atau yang kita kenal sebagai Taeyol. Shin berlanjut memperlihatkan pasca kemenangan Taeyol atas Guru Tai. Dengan penglihatan yang semakin buruk dan samar, berjalan bersama Taeyol di hutan menuju desa. Meskipun Taeyol bukan ayah kandung Taeyol, tetapi Taeyol tetap memanggilnya ayah. Mereka bergandengan tangan dan berjalan bersama. Film pun selesai. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah seorang ayah sejatinya akan melindungi anak-anaknya meskipun nyawa taruhannya. Setiap kebenaran pasti akan terungkap. Diam dalam emas demi suatu tujuan yang lebih mulia. Di sini kita melihat kegigihan Taeyol dalam melindungi Taeyol dan berpegang teguh pada pendiriannya. Selama ini dia hanya diam dan menghindar, dan saat dia mulai menghunuskan pedangnya, di saat itu pun terlambat bagi musuh untuk menyerah. Oke, itu dia. Semoga kalian suka dengan cerita kali ini. Jika ada salah kata dan kurang berkenan untuk kalian semua, mohon dimaafkan karena sejatinya kesalahan hanya dari kami. Jangan sungkan untuk mampir ke video-video kami yang lain. Terima kasih telah meluangkan waktu kalian bersama kami dan sampai jumpa.